Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Lena yang melompat kegirangan setelah terpilih menjadi penerima beasiswa kuliah. Dengan beasiswa tersebut, Lena yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Berbanding terbalik dengan Lena, kekasihnya yang bernama Arthur nampak cemas. Ia takut kehilangan Lena, mengingat kota Manila sangat sulit dijangkau bagi mereka yang tinggal di kampung nelayan. Lena yang memiliki ambisi besar akan pendidikan, kemudian mencoba meyakinkan Arthur agar tidak perlu mengkhawatirkan hubungan mereka. Di rumah, Lena juga harus menerima penolakan dari ibunya. Ia bahkan mendapat makian serta perlakuan kasar dari sang ibu di depan para tetangga. Arthur yang menyaksikan peristiwa tersebut lantas berjanji akan mencukupi kebutuhan Lena selama melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Mendengar hal itu, Lena pun kembali bersemangat dan berjanji akan tetap setia mencintai Arthur. Singkat cerita, Lena akhirnya sampai di kota Manila dan bersiap memulai harinya. Namun sebelumnya, Arthur tidak pernah ketinggalan memastikan keadaan Lena melalui video call, walaupun harus bersusah payah mendapat sinyal. Lalu pada hari ulang tahun Lena, diam-diam Arthur berangkat ke kota Manila dengan niat memberi kejutan pada sang kekasih. Namun pada saat menunggu di depan kosnya Lena, Arthur melihat sang kekasih turun dari sebuah mobil yang dikendarai seorang pria. Suatu hari, Arthur mendapat panggilan video dari Lena yang bersedih karena tidak lulus salah satu mata kuliah yang sangat penting, sehingga beasiswa yang didapatkannya harus dicabut dan sudah pasti pendidikannya terancam putus di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, Arthur meminta Lena untuk tetap melanjutkan pendidikannya tanpa perlu memikirkan biayanya, karena ia akan menanggung semua kebutuhan Lena sampai lulus. Sejak hari itu, Arthur mengerahkan semua waktu dan tenaganya dengan bekerja. Pada saat cuaca buruk pun, ia tetap pergi menangkap ikan. Bahkan ia rela melayani hasrat turis pria yang datang ke kampung mereka alih-alih menjadi pemandu wisata. 1 tahun kemudian, Lena pulang kampung dan tentu saja Arthur telah menunggunya di dermaga. Kepulangannya itu ternyata mendapat sambutan hangat dari kedua orang tuanya dan para warga setempat. Di depan semua orang, dengan percaya diri Arthur mengeluarkan sebuah cincin lalu berlutut di depan Lena dan melamarnya. Namun sayangnya, Lena tidak mengharapkan lamaran tersebut. Tersadar dirinya telah ditolak, Arthur pun memohon sambil menangis di hadapan Lena. Diketahui di kota Manila, ternyata Lena telah memiliki seorang kekasih. Dan kepulangannya kali ini semata hanya untuk mengakhiri hubungannya dengan Arthur dan berniat mengganti semua uang yang telah ia terima dari pemuda itu. Kedua orang tua Lena yang mengetahui pengorbanan Arthur selama ini merasa sangat kecewa sekaligus malu. Namun Lena tetap bersikeras akan membayar semua yang diberikan Arthur dan berniat meninggalkan kampung tersebut. Keesokan harinya, Lena pun bersiap kembali ke kota Manila untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tiba-tiba saja Arthur datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Lena ke dermaga dengan perahunya. Awalnya, Lena merasa berat hati, namun ia tidak bisa menolak permintaan Arthur. Di tengah perjalanan, Lena pun menyadari bahwa jalur yang mereka lewati tidak mengarah ke dermaga. Dan benar saja, ternyata Arthur memang telah berencana membawa kabur Lena ke sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Sesampainya di sana,
Kedua tangan dan kaki Lena diikat dengan rantai. Mengetahui Lena yang akan pergi meninggalkannya demi pria lain telah membuat Arthur gelap mata. Ia menyembunyikan Lena di tempat tersebut agar bisa memilikinya seutuhnya. Sementara itu, rumah orang tua Lena kedatangan seorang pria bernama Onji yang mengaku sebagai kekasihnya Lena dari kota Manila. Ia bermaksud menanyakan langsung pada Lena alasannya mengakhiri hubungan mereka. Karena tak mengetahui alasannya, kedua orang tua Lena lalu mengatakan bahwa Lena telah kembali ke kota Manila beberapa hari yang lalu. Di pulau terpencil yang tidak berpenghuni, Arthur telah berhasil mewujudkan impiannya. Tanpa adanya gangguan, ia bisa dengan bebas memakai Lena kapanpun ia mau. Dengan posisi terikat, Lena hanya bisa pasrah. Suatu ketika, Arthur menceritakan bagaimana ia berjuang mengumpulkan semua uang untuk biaya pendidikan Lena sampai lulus, mulai jadi buruh konstruksi, melayani hasrat turis pria hingga kurir obat-obatan terlarang. Bahkan ayahnya yang sakit-sakitan harus meninggal dunia karena ia lebih mendahulukan kebutuhan Lena daripada pengobatan sang ayah. Di kampung, kedua orang tua Lena melaporkan kehilangan putrinya pada polisi. Dan ketika mereka sedang dimintai keterangan, tiba-tiba saja Arthur datang dengan membawa rekaman suara Lena. Di sana Lena mengatakan kalau ia hanya ingin menyendiri dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar hal itu, pihak berwajib lantas membatalkan penyelidikannya. Namun Onji, kekasih Lena, merasakan adanya kejanggalan pada Arthur. Diam-diam ia mendatangi rumah pemuda itu dan menggeledah isinya. Dan benar saja, di sana Onji menemukan tas berisi pakaian dan juga handphone milik Lena. Baru saja Onji akan keluar, ternyata Arthur sudah ada di belakangnya. Tanpa ampun, Arthur melayangkan pisau ke tubuh Onji berkali-kali hingga pemuda itu kehilangan nyawanya. Kemudian jenazah Onji pun dibuang Arthur ke tengah laut. Sementara Lena yang masih disekap berulang kali merayu Arthur agar mau melepaskan ikatannya. Ia sampai harus bersandiwara seakan telah menerima Arthur dan ingin hidup bersamanya. Namun tampaknya Arthur tidak lagi mudah untuk dikelabui. Suatu ketika, setelah selesai melampiaskan hasratnya, Arthur yang kelelahan pun tertidur di samping Lena. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Lena untuk melumpuhkan Arthur. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, namun dengan sekuat tenaga Lena berhasil melarikan diri dan berlayar meninggalkan Arthur. Dan film ini pun selesai.